Selamat pagi pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Breaking News bersama saya Mahmudin. Selama 5 menit lebih ke depan, saya akan menyajikan berita-berita terupdate dan teraktual seputar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Inilah Breaking News selengkapnya. Kita awali berita pertama dengan diawali oleh mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, yang mana diampu oleh Bapak Adi Kusuma, SIKOM MSI. Informasi dan wawancara dalam reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Sedangkan interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya, reporter atau wartawan kepada seorang narasumber membahas suatu topik permasalahan. Yang harus dilakukan seorang reporter di dalam melakukan interview adalah yang pertama, mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Dalam membuat berita, hendaknya dirumuskan dengan menguraikan permasalahan dalam format yang mencakup 5W+1H, agar pendengar atau pemirsa tidak bingung. Yang pertama, what, yaitu apa yang terjadi, ada peristiwa apa. Yang kedua, wo, yaitu siapa yang membuat peristiwa tersebut. Yang ketiga, when, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, where, yaitu di mana peristiwa tersebut berlangsung. Yang kelima, why, yaitu mengapa peristiwa ini dapat terjadi. Dan how, yaitu bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Teknik di dalam melakukan wawancara. Agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal, lakukanlah persiapan dan kiat-kiat seperti di bawah ini. Yang pertama, kumpulkanlah data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancarai. Yang kedua, buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab wawancara. Yang keempat, simak baik-baik jawaban narasumber, karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas masalah. Yang kelima, usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal sebelum wawancarai resmi dilakukan, sambil memberikan gambaran singkat tujuan dari wawancara. Yang keenam, simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda jika memang tujuan wawancara memang memerlukan jawaban yang spontan. Yang ketujuh, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain untuk memotong jawabannya yang bertele-tele. Yang kedelapan, sebaliknya jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa maksudnya dari jawaban yang pendek itu. Persiapan wawancara. Yang pertama, menguasai masalah. Yang kedua, menentukan arah permasalahan. Yang ketiga, menentukan narasumber. Yang keempat, mengenali sifat narasumber. Yang kelima, membuat janji wawancara. Yang keenam, menyiapkan draft pertanyaan. Dan yang terakhir, menyiapkan mental. Hambatan dalam wawancara. Seringkali jurnalis pemula menemukan kesulitan dalam proses wawancara dengan narasumber. Hal ini dikarenakan yang pertama, takut, grogi, khawatir, pertanyaan dapat menyinggung atau menyudutkan. Terlalu melibatkan masalah pribadi wawancara bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari. Kemudian bisa diterapkan begitu saja. Wawancara adalah sebuah proses yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian terus-menerus. Cara terbaik mempelajarinya adalah mempraktekannya. Syarat melakukan wawancara. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, menyenangkan. Yang keempat, mengandalkan. Yang kelima, melibatkan kepentingan khalayak. Yang keenam, menimbulkan spontanitas.
Pewawancara berfungsi sebagai pengendali mampu mengembangkan logika. Macam-macam wawancara, wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas. Bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama, wawancara sosok pribadi atau personal interview. Wawancara untuk mengenal pribadi seseorang yang memiliki nilai berita. Hasilnya biasanya berupa profil narasumber yang diwawancarai. Yang kedua, wawancara berita atau news interview. Wawancara yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang sudah direncanakan, biasa disebut information interview. Yang ketiga, wawancara jalanan, man in the street interview. Wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan beberapa pendapat orang awam mengenai sesuatu peristiwa, biasanya disebut fact pop. Yang keempat, wawancara sambil lalu atau yang disebut dengan casual interview. Wawancara mendadak. Dalam hal ini peristiwa di mana seorang wartawan meminta informasi kepada saksi pada kejadian atau wartawan merasa narasumber tersebut memiliki informasi yang dapat disampaikan kepada khalayak. Yang kelima, wawancara telepon atau telepon interview. Wawancara yang dilakukan via telepon di mana sang narasumber memiliki kecakapan untuk menjelaskan liputan yang sedang dibuat. Biasanya bersifat mendesak. Yang keenam, wawancara tertulis. Written interview biasanya dilakukan saat pewawancara sudah mengalami jalan buntu dan tak dapat bertemu dengan narasumber ataupun ditelepon. Yang ketujuh, wawancara kelompok atau yang disebut dengan discussion interview. Wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus untuk menyikapi suatu persoalan reportase. Pelaporan pemberitaan berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi atau tidak terjadi. Media penyampaian bisa berupa media cetak, koran, majalah, buletin, dan lain-lain, ataupun media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Berita tadi menutup acara pada pagi hari ini. Saya Mahmudin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.